Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Salma Safira dengan nomor NPM 22082010106. Saya dari kelas Paralel C. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sequential search. Nah, sequential search sendiri biasa disebut sebagai pencarian beruntun. Jadi dia akan mencari data dengan mengecek setiap elemen pada array secara beruntun secara berurutan, mulai dari elemen pertama atau elemen yang paling depan sampai elemen yang terakhir paling belakang. Nah, langsung saja di sini saya ada dua function. Pertama ada fungsi satu cari dan fungsi yang dua adalah cari dua. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang menggunakan fungsi pertama cari. Di sini uh, Di sini ada fungsi cari, yaitu ada 3 parameter. Pertama adalah parameter, kita masukkan integer X. Nah, nanti yang digunakan sebagai X ini yang elemen yang dicari. Nah, lalu kita masukkan integer array L. Array L ini nanti mengisi array data-datanya pada L. Dan N ini nanti sebagai panjang array-nya sendiri. Return type-nya sendiri boolean dengan variabel namanya nanti ketemu. Nah, lanjut nanti otomatis akan mendeklarasikan boolean ketemu. Nah, di sini kita lanjut lagi ke ada mendeklarasikan sebuah tipe data integer dengan variabel i dan larik berapa. Nah, larik berapa nanti dibuat untuk indeks keberapa seperti yang dicari. Lalu di sini assign i sama dengan 0. Lalu lanjut lagi ada assign lagi ketemu atau false, nanti sini false, atau sama aja nanti bisa ditaruh di sini atau bisa langsung di atasnya sini. Nah, lalu kita lanjut ada perulangan while. Di sini ada perulangan while yang LI tidak sama dengan X atau I kurang dari N. Atau, nah, perulangan ini akan terus terjadi jika LI tidak sama dengan X dan atau I kurang dari N. Jadi, dia akan terus looping jika negasi seperti ini tadi. LI tidak sama dengan X atau I lebih kurang dari N. Jika benar, nanti dia akan lanjut sampai yang kita masukkan tadi I plus 1. Dia akan lanjut. Nah, jika salah, dia salah kan kita lanjut ke LI sama dengan X. Nah, di sini nanti di if true false nanti akan jelaskan lagi jika true ini akan lanjut ketemu sama dengan true atau ketemu sama dengan true yang nanti I tadi kan lari berapa sama dengan I, assign lari berapa sama dengan I. Jika nanti benar, dia akan memunculkan output elemen X atau X tadi. X nanti yang akan kita cari, elemen X yang Anda cari ada pada indeks kelarik berapa. Nah, larik berapa ini tadi I. Tapi jika salah, dia akan mengeluarkan output yaitu elemen X tidak ada pada array tersebut. Nah, sekarang kita coba saja pada main. Sebenarnya ini kita ganti dulu ke cari 1. Oke. Nah, pertama-tama tadi sudah integer variabel n i x. Nah, lalu ini variabel n i x, n tadi nanti panjang array, i ini sebagai nanti masukkan lari keberapanya tadi, dan x ini elemen yang kita cari. Nah, muncul output berapa panjangnya, panjang lariknya. Nah, di sini kemudian kita masukkan berapa panjang larik yang kita inginkan, dan yang nantinya disimpan di variabel n. Dan di sini misalkan 5.
Nah, 5 nanti ini akan kesimpan di array 5, array n. Nah, karena array A tadi sudah n-nya 4 kan, an 4, array-nya tadi dimasukkan 5, an 5 berarti A-nya nanti array-nya dia akan array-nya di sini ada 4 sampai dengan 4 karena kan dimulai dari 0. Nah, lanjut ke perulangan. Di sini kita memakai for, di mana i sama dengan 0 sampai dengan n-1. N-1 tadi adalah 5. Nanti dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai dengan 4. N-1 4, jadi 0 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya, next, i yang ke 0 atau indeks ke 0, ini nanti akan berisi nilai random sampai dengan angka 10. Indeks 0 nanti nilainya 9, lalu lanjut lagi indeks ke 1 dengan nilai 0, indeks kedua dengan nilai 2, indeks ke 1 nilainya 0, indeks kedua dengan nilai 6, indeks ketiga dengan nilai 1, dan indeks keempat dengan nilainya 7. Nah, karena perulangan ini sudah mencapai batasnya, yaitu 4, selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu kita akan masukkan atau masukkan bilangan yang kita cari, elemen yang kita cari tadi. Di sini kita mencoba masukkan input 6, yang nantinya 6 ini yang elemen dicari akan masuk ke dalam variabel X. Nah, X ini. Lalu lanjut, kita akan melanjutkan ke, kita karena tadi ada call, yaitu cari ini. Langsung melanjutkan di sini. Boolean ketemu. Nanti kita munculkan atau mendeklarasikan sebuah tipe data i atau lari berapa, lari berapa, ini ketemu juga. Nah, di sini kita assign i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0. Dan di sini kita nanti juga assign jika ketemu itu false, sama dengan false. Nah, lanjut di sini ada perulangan while. Nah, perulangan while di sini berbunyi li tidak sama dengan x seperti tadi, atau i kurang dari n. Nah, dari 0, i-nya 0, karena i kurang dari 0 kurang dari 4, jadi dia lanjut perulangan lagi. Sekarang i-nya 1, benar. Ini ada yang benar karena 1 kurang dari 4. Sekarang i plus 1, berarti 1 plus 1 berarti i-nya 2. Lanjut lagi, karena 2 kurang dari 4. Tapi benar 4. Namun sini kita false, atau lanjut ke if true false, li sama dengan x. X-nya tadi kita mencari 6, karena x di sini 6 dan pada li di sini ada nilai 6 atau i-nya 2, indeks kedua itu 6 benar, maka dia akan masuk ke dalam if true false. Selanjutnya, karena dia benar, dia ketemu atau true, nanti lari berapa ini, yaitu indeks kedua ini akan disimpan ke lari berapa, yang nantinya lari berapa ini berarti nilainya atau dia indeks kedua.
nanti dia akan mengeluarkan output. Berarti outputnya adalah X-nya adalah 6 dan lari ke berapanya adalah 2. Atau nanti elemen 6 yang Anda cari pada indeks yang Anda cari ada di indeks kedua. Kita lihat sama-sama. Nah, benar. Elemen 6 yang Anda cari ada pada indeks kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke function yang kedua, yaitu cari 2. Nah, pertama-tama di sini seperti tadi, ada 3 parameter, yaitu integer X, array L, dan N. Sama, kurang lebihnya ini sama. Di sini hanya berbeda pada perulangannya nanti ya. Nah, di sini ada integer I, dan lari berapa, I sama dengan 0, nanti ketemu false. Lalu di sini, nah di sini perbedaannya adalah di perulangan while ini. Di sini ada I kurang dari N dan atau tidak ketemu. Perulangan ini akan terjadi kalau I kurang dari N atau perulangan tidak ketemu. Dia nanti akan melanjutkan ke if, true, false. Nanti jika benar, ketemunya akan benar. Dan nanti akan muncul indeks keberapa. Tapi jika salah, dia akan terus mengeluping sampai batas I. Nah, tapi jika tidak sudah perulangan ini sudah selesai atau tidak ada yang benar dari perulangan ini, dia akan langsung melanjutkan ke if true false, yaitu ketemu atau true, yang nantinya jika benar dia akan mengeluarkan output elemen X yang Anda cari pada indeks keberapa, ke lari berapa. Tapi jika false, nanti outputnya yang keluar elemen X yang Anda cari tidak ada pada lari tersebut. Nah, kita langsung coba saja, kita ubah dulu mainnya. Call-nya kita ubah dulu ke cari 2. Nah, cari 2. Nah, seperti tadi, pertama-tama kan masukkan integer N, I, X, lalu keluar berapa panjang larinya. Kita di sini masukkan 3. Lalu panjang larinya tadi masuk ke variabel N, disimpan di variabel N. Selanjutnya ada array A, ada indeks ke 0, 1, dan 2. Di sini ada perulangan for, di mana I sama dengan 0 sampai dengan N-1. N-nya tadi kita masukkan 3, jadi 0 sampai dengan N-1 yaitu 2. Dia akan melakukan perulangan sampai batas I tersebut yaitu 2. Selanjutnya, nah indeks selanjutnya akan lanjut ke sign. Di sini ada I sama dengan random 10, atau nanti indeksnya akan berisi nilai random 1 sampai 10. I ke 0, indeks ke 0, dia akan berisi nilai 6. Lalu lanjut ke perulangan lagi, indeks ke 1, dia akan berisi nilai 3, karena ini random. Nah, lanjut kita melakukan perulangan lagi, yaitu I2 atau indeks kedua akan berisi nilai 8. Nah, karena perulangan sudah mencapai batas, yaitu 2, kita lanjut ke output, yaitu masukkan bilangan yang mau dicari tadi. Nah, di sini kita mencari bilangan misalnya 7. 7. Nah, kita akan melanjutkan langsung ke cari 2. Seperti tadi, langsung nanti ada boolean ketemu. Lalu lanjut ke integer I dan lari berapa, atau
variabel I like berapa nanti sebagai indeks. Nah, di sini I sama dengan 0. Nah, ketemunya mas berupa false. Nah, di sini kita ngeceknya di perulangan, kita pakai while I kurang dari N atau dan tidak ketemu. Benar LI sama dengan X, 0, 6 sama dengan X. Jika salah, nah karena salah, karena 0 tadi atau indeks ke 0 yang bernilai 6 tidak sama dengan yang kita cari, yaitu X-nya 7. Jadi dia akan langsung ke I plus I1. Dia akan I-nya langsung ke perulangan selanjutnya, yaitu nah, perulangan selanjutnya tadi ke indeks ke-1, yaitu nilai 3, karena di sini 3 tidak sama dengan I tidak sama dengan X, atau 3 tidak sama dengan 7, dia akan langsung ke perulangan false. Dia akan langsung ke false, yaitu I plus 1 nanti. Dia akan lanjut ke indeks kedua. Dicari indeks kedua, karena indeks kedua ini yang nilainya 8 tidak sama dengan X atau nilainya 7, maka dia karena perulangan tadi sudah mencapai batas juga karena 2, salah. Nah, perulangan ini sudah selesai, langsung dia melanjutkan ke if true false. Karena tadi ketemunya masih false atau tidak ditemukan, maka pada if ini nanti akan melanjutkan ke false atau langsung ke false atau salah karena tidak ditemukan, yaitu nanti dia akan mengeluarkan elemen X atau 7, elemen 7 yang Anda cari tidak ada pada larik tersebut. Elemen 7 yang Anda cari tidak ada pada larik tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang sequential search. Tadi, bila ada salahnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.